Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga Allah tetap melindungi kita, selalu menjaga kita dari hal-hal yang kurang baik, dan kita tetap dalam kondisi sehat dan selalu ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Nah, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, kita masuk di episode selanjutnya. Dan kali ini kita akan mengambil satu tema, yaitu mengenai makna dan implementasi iman kepada qadha dan qadar. Nah, makna dan implementasi iman kepada qadha dan qadar. Qadha nih ya, dan juga qadar. Kita tahu bersama sahabat Indonesia bahwa qadha dan qadar adalah rukun iman keberapa, ayo? Betul sekali, terakhir alias ke-6. Nah, beriman kepada qadha dan qadar itu memang harus demikian. Seperti halnya yang saya sampaikan di 3 episode sebelumnya ya, video saya sebelumnya, bahwa kenapa sih yang pada waktu itu implementasi beriman kepada Allah itu ya, bahwa salah satunya adalah disebutkan, saya sempat sebutkan bahwa barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa sih yang disebutkan iman itu cuma 2, iman pada Allah dan hari akhir? Karena itulah intinya. Ketika kita sudah beriman pada Allah, maka apa? Ya, berarti kita sudah beriman pada nomor 2, 3, 4. Begitu juga kalau kita beriman pada nomor 5, kiamat, berarti kita sudah beriman kepada qadha dan qadar. Karena kalau kita sudah beriman pada hari kiamat, ya berarti sudah beriman pada ketentuan Allah ataupun juga yang sudah terjadi. Kan gitu. Nah, qadha sendiri, sahabat Indonesia, qadha itu kan diartikan sebagai ketentuan Allah yang sudah Allah gariskan, Allah tetapkan sejak kapan? Sejak zaman azali. Atau kalau orang Jawa itu kadang bilangnya sejak zaman bahula. Nah, itu kira-kira jauh banget, sejak zaman azali. Sejak alam semesta ini belum tercipta sama sekali. Jadi Allah itu sudah mendesain, sudah menggariskan, menakdirkan nanti itu seperti apa jalannya. Si A, si B, si C itu nanti nasibnya kayak apa, alam ini kayak apa, nanti wujudnya itu sudah ada. Itu qadha. Lalu kemudian qadar. Qadar ini secara bahasa, ini adalah takaran. Ini kan qadar itu sudah jadi bahasa Indonesia kan. Ya, bahasa Indonesia ini banyak sekali nyerap dari bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, qadar ini adalah takaran atau ukuran. Atau kalau kita alih bahasakan, sebenarnya qadar itu lebih dekat dengan kata kadar. Sesuai dengan kadarnya. Kita hidup ini harus sesuai dengan kadarnya. Hidup sesuai dengan ukurannya, takarannya. Atau ukuran, takaran itu artinya kan sesuatu yang telah terjadi. Jadi kalau bahasa mudahnya ya, beberapa menyatakan bahwa qadha itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan di masa lampau dan belum terjadi. Dengan qadar itulah Allah tetapkan dan sudah terjadi. Itu qadha dan qadar. Nah, bagaimana kita itu mengimplementasikan qadha dan qadar ini? Jadi kita itu harus percaya bahwa semua yang terjadi, telah terjadi dan akan terjadi itu adalah bagian dari skenario Allah. Ya. Rasulullah SAW suatu ketika beliau bersabda bahwa fala taqul law anna fa'altu kadza kana kadza walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala. Fala taqul law,
maka janganlah kamu mengatakan seandainya. Ana fa'altu kadza kana kadza. Kalaupun aku kemarin melakukan ini, maka akan kayak gini. Walakin qul, akan tapi katakanlah qadarallahu ma syaa fa'ala. Semua sudah dikadarkan oleh Allah. Apa yang terjadi, apa yang dikehendaki maksud saya, terjadilah. Nah, inilah hal simpel kita itu mengimplementasikan iman kepada qada dan qadar. Simpelnya kayak apa? Jangan sekali-kali bilang seandainya. Seandainya saya tadi tidak ke kampus, misalnya, saya nggak doakan jelek ya. Seandainya saya tadi nggak ke kampus, maka saya nggak akan nginjek kotoran misalkan. Atau seandainya tadi saya nggak kuliah, saya nggak akan kepentok meja. Itu nggak boleh. Ya. Maka akan tapi katakanlah semua itu sudah Allah kadarkan. Allah itu sudah mengatur nanti seorang itu akan menemui kebahagiaan ataupun hal yang agak apes gitu. Itu sudah Allah tentukan. Gitu. Jadi kita tuh nggak perlu menyesali atau mengatakan seandainya. Fa innal law, ini ada lanjutannya. Fa innal law taftahu amala syaitan. Karena mengatakan seandainya itu membuka amalan setan. Jadi jangan pernah mengatakan seandainya. Karena kebiasaan ngomong seandainya ini adalah kebiasaannya setan. Supaya apa? Kita nggak percaya sama qada dan qadar. Gitu loh. Ya. Makanya apa yang akan terjadi sama kita, meskipun terlihatnya berat, kalau itu sudah digariskan ke kita, ya akan datang ke kita. Kalau itu memang tidak ditakdirkan ke kita, mau kita sedekat apapun, ya gak akan kena kita. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita dan takdir kita itu jaraknya adalah dua gunung misalkan. Kalau memang ditakdirkan Allah kita ketemu takdir itu, ya akan ketemu itu. Tapi kalaupun kita dan hal buruk mengenai kita misalkan, itu jaraknya setipis 2 bibir. Kalaupun Allah nggak menakdirkan, nggak bakal ketemu. Jadi kenapa kita harus mencemaskan? Karena semua itu sudah dikadarkan oleh Allah, sudah dikodokkan, sudah diatur di alam sejak zaman azali itu. Nah inilah sahabat Indonesia dimanapun berada, hal yang sangat-sangat sepele, hal yang mungkin dianggap receh, tapi itu sebenarnya mempengaruhi iman kita nomor 6, rukun iman nomor 6, yaitu beriman pada qada dan qadar. Hal yang paling sepele adalah jangan pernah mengatakan seandainya. Seandainya saya tadi kayak gini, maka akan kayak gitu. Jangan, katakanlah semua ini sudah Allah takarkan, semua sudah Allah buat. Kalau sudah Allah kehendaki, ya terjadi. Karena sesungguhnya mengatakan seandainya itu termasuk membuka amalan setan. Demikian sahabat Indonesia dimanapun berada, semoga yang sedikit ini ada manfaat buat kita semua, baik oleh sahabat Indonesia, saya pribadi maupun seluruh kru yang bertugas. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah untuk kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisya, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.